Inilah momen ketika Xiao Yan akhirnya bertemu dengan salah satu leluhur klan Xiao yang telah lama menghilang. Xiao Yan tiba-tiba berkeringat dingin. Ia menyadari bahwa ilusi yang muncul di hadapannya memiliki kekuatan yang bahkan setara dengan pohon bodhisattva kuno. Tanpa ragu, Xiao Yan segera menyelimuti kedua matanya dengan api surgawi. Saat api itu melonjak, dunia di depannya perlahan mulai berubah. Lautan api yang sebelumnya memenuhi pandangannya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kabut putih krem setinggi hampir 100 kaki. Di dalam kabut tersebut, puluhan orang terlihat terbang dengan panik. Beberapa dari mereka bahkan telah menjadi mayat. Tubuh mereka hangus terbakar oleh api yang mengerikan. Melihat pemandangan itu, Xiao Yan langsung menyadari sesuatu. Kabut putih krem inilah yang menciptakan ilusi mengerikan tersebut. Saat ia menoleh ke samping, Xiao Yan melihat sosok tua di dekatnya. Itu adalah Yao Lao. Namun wajah Yao Lao terlihat penuh penderitaan. Api putih krem perlahan muncul dari tubuhnya. Jelas bahwa Yao Lao juga mulai terbakar oleh api iblis milik Purifying Demonic Lotus Flame. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan langsung muncul di samping Yao Lao dan menepuk punggungnya. Gelombang suara langsung ditransmisikan ke telinga Yao Lao, menghantam jiwanya dan memaksanya keluar dari ilusi. Yao Lao pun langsung membuka matanya. Ia terengah-engah sambil menyekap keringat dingin di dahinya. Dengan ekspresi serius, retakan ruang muncul di berbagai tempat. Dan dari celah-celah tersebut, ribuan sosok mulai bermunculan. Melihat pemandangan itu, Gunanhai langsung berteriak keras. Ia memperingatkan semua orang bahwa makhluk-makhluk itu adalah budak api, para ahli yang telah disempurnakan oleh Purifying Demonic Lotus Flame. Seketika, para budak api itu menjerit dan langsung menyerang kelompok Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening. Dengan kekuatan luar biasa, ia dengan cepat menghancurkan ratusan budak api. Kelompok Xuner juga melakukan hal yang sama. Namun, Gunanhai segera mengatakan bahwa membantai mereka tidak ada gunanya. Para budak api itu akan terus muncul tanpa henti. Satu-satunya cara adalah menembus pintu besar di depan. Xiao Yan mengangguk. Ia langsung memimpin serangan. Bersama-sama mereka menghantam pintu raksasa tersebut. Retakan mulai muncul di permukaannya. Dan akhirnya pintu itu hancur berkeping-keping. Namun bahkan setelah mereka berhasil masuk, ribuan budak api kembali muncul untuk menghadang mereka. Kelompok Xiao Yan terus bertarung sambil menerobos aula demi aula. Sejak memasuki pintu itu, mereka sudah melewati 3 aula yang sama. Namun semakin lama, budak api yang mereka hadapi menjadi semakin kuat. Xiao Yan akhirnya bertanya pada Gunanhai, kapan rintangan ini akan berakhir? Namun Gunanhai hanya menggeleng pelan. Bahkan ia sendiri tidak tahu jawabannya. Mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Setelah melewati banyak aula, kelelahan mulai terlihat di wajah semua orang. Ketika Xiao Yan kembali menghancurkan pintu aula berikutnya, sebuah pemandangan aneh muncul. Di dalam aula itu, hanya ada satu sosok kurus yang berdiri dengan tenang. Semua orang langsung terkejut, karena kekuatan sosok itu telah mencapai Douseng bintang 4. Mereka semua menyadari sesuatu. Ini kemungkinan besar adalah rintangan terakhir. Kelompok Xiao Yan segera mengepung sosok tersebut. Perlahan, sosok kurus itu membuka mata hitamnya. Dalam sekejap, seluruh aula mulai bergetar hebat. Sebuah kapal darah raksasa tiba-tiba muncul. Pertarungan sengit pun tidak dapat dihindari. Xian dan Gunanhai langsung menyerang bersamaan. Benturan keras terjadi. Sosok itu terhuyang mundur setelah menerima serangan gabungan mereka. Namun tiba-tiba, cahaya aneh muncul dari antara alis matanya. Sebuah simbol misterius perlahan muncul di dahinya. Saat melihat simbol itu, tubuh Xiao Yan langsung bergetar seolah tersambar petir. Ia mengenali simbol tersebut. Itu adalah tato klan Xiao. Badai emosi langsung menggemuruh di hati Xiao Yan. Mengapa simbol klan Xiao bisa muncul di dahi orang ini? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pria kurus itu tiba-tiba mengayunkan kapak darahnya. Serangan mengerikan itu langsung menembus pertahanan Xian dan Gunanhai, memaksa mereka mundur. Melihat itu, Xiao Yan langsung muncul di depan mereka. Pada saat yang sama, simbol klan Xiao juga muncul di dahinya. Kapak darah itu berhenti, hanya setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata pria kurus itu mulai bergetar. Dengan suara gemetar ia bertanya, "Apakah kamu anggota klan Xiao?" Namun sesaat kemudian, ia kembali berkata dengan kebingungan,
Siapa aku? Gunanhai langsung berseru kaget. Ia akhirnya mengenali sosok tersebut, Xiao Chen, sang kapak darah Xiao Chen. Gunanhai kemudian menjelaskan, dahulu klan Xiao pernah memiliki sosok luar biasa bernama Xiao Chen. Ia adalah sepupu dari Xiao Xuan. Namun Xiao Chen menghilang secara misterius saat kabar kemunculan Purifying Demonic Lotus Flame muncul. Mendengar itu, Xiaoyan terdiam. Artinya, pria di hadapannya ini adalah leluhur dari klan Xiao. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerutkan kening. Ia tampak seperti sedang melawan sesuatu. Gunanhai pun terkejut. Xiao Chen ternyata sedang melawan kedali Demonic Lotus Flame. Api putih krem perlahan keluar dari pori-pori tubuhnya. Saat itu, gugus cahaya di kepala Xiaoyan berfluktuasi. Xiaoyan langsung menyadari sesuatu. Ia pun tersenyum. Dengan cara aneh, Xiaoyan menepuk bahu Xiao Chen. Seketika tubuh Xiao Chen berhenti bergetar. Api putih krem di tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Chen menghembuskan nafas kasar. Ia lalu menatap tato klan Xiao di dahi Xiaoyan. Dengan suara berat ia bertanya, bagaimana keadaan klan Xiao sekarang? Namun jawaban Xiaoyan membuat suasana langsung menjadi sunyi. Klan Xiao tidak ada lagi. Xiaoyan kemudian menjelaskan semuanya secara bingkas. Mendengar kabar tentang kematian Xiao Xuan, Xiao Chen langsung mengepalkan tangannya hingga darah menetes dari telapak tangannya. Kesedihan mendalam terlihat di wajahnya. Tidak lama kemudian, Xiaoyan meminta bantuan Xiao Chen. Ia memintanya untuk menunjukkan jalan menuju Purifying Demonic Lotus Flame. Awalnya Xiao Chen menolak, namun setelah mendengar ekspresi Xiaoyan, akhirnya ia setuju membantu. Ketika pintu terakhir terbuka, sebuah tangga panjang muncul menuju sebuah podium besar. Di ujung tangga itu terlihat seorang pria berjubah putih duduk dengan tenang. Ia perlahan membuka matanya dan tersenyum tipis. Kemudian ia berkata kepada kelompok Xiaoyan, jika mereka ingin mendapatkan esensi Purifying Demonic Lotus Flame, mereka harus mengalahkannya terlebih dahulu. Namun jika gagal, mereka semua akan menjadi budak api selamanya.